Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nadia Hibatunisa, NIM 232101040048 dari kelas D3 PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan ekonomi. Pengertian kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui upaya menghasilkan barang atau jasa, menyalurkan kepada masyarakat, dan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekonomi mencangkup berbagai usaha seperti bekerja, berdagang, bertani, berternak, membuat kerajinan, membuat jasa, hingga aktivitas modern seperti jual beli online, produksi di pabrik, dan layanan digital. Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, serta modal untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Selain itu, kegiatan ekonomi juga melibatkan proses penyediaan barang dari tempat asal hingga sampai kepada orang yang membutuhkan, serta penggunaan barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, peralatan, transportasi, dan lainnya. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah memperoleh penghasilan, memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta mengembangkan potensi yang dimiliki suatu daerah agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, teratur, dan berkelanjutan. Jenis-jenis kegiatan ekonomi yaitu dalam masyarakat secara umum dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Yang pertama kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau menyediakan jasa. Contohnya, produksi barang meliputi petani yang menanam padi dan sayuran, nelayan yang menangkap ikan, pengrajin yang membuat batik atau ayaman, dan distribusi pabrik yang memproduksi makanan, pakaian, perabotan, dan peralatan rumah tangga. Sementara itu, produksi jasa dilakukan oleh guru yang memberikan layanan pendidikan, dokter yang memberikan layanan kesehatan, tukang cukur yang menyediakan jasa potong rambut, supir yang memberikan jasa transportasi, serta banyak layanan lain seperti reparasi barang elektronik, laundry, salon, perbankan, angkutan umum, dan jasa desain. Kedua, kegiatan distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar barang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat. Distribusi dilakukan oleh pedagang grosir, pedagang eceran, kurir paket, perusahaan ekspedisi, supir truk, pengangkut barang, agen penyalur, dan toko-toko yang menyampaikan barang dari gudang hingga sampai ke tangan pembeli. Kegiatan distribusi mencangkup pengangkutan sayur dari desa ke kota, pengiriman barang belanja online, agen LPG yang menyalurkan gas ke rumah-rumah masyarakat, hingga pemasok galon air minum yang mengantar pesanan pelanggan. Tanpa adanya distribusi barang yang sudah diproduksi, tidak akan sampai kepada orang yang membutuhkannya. Yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi dapat berupa membeli dan mengonsumsi makanan, menggunakan pakaian, membeli alat sekolah, memakai telepon genggam untuk belajar, menggunakan jasa dokter ketika sakit, memakai transportasi untuk berpergian, berbelanja kebutuhan rumah tangga, atau menggunakan layanan internet. Semua orang, baik anak-anak
maupun orang dewasa merupakan pelaku konsumsi karena setiap hari pasti menggunakan barang atau jasa untuk kelangsungan hidupnya. Manfaat kegiatan ekonomi yaitu ada 6. Yang pertama, menghidupi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan ekonomi membantu manusia mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, alat belajar, hingga layanan kesehatan. Tanpa adanya kegiatan ekonomi seperti produksi dan perdagangan, masyarakat akan kesulitan memperoleh kebutuhan dasar karena tidak semua orang mampu menghasilkan sendiri apa yang mereka butuhkan. Dengan adanya kegiatan ekonomi, kebutuhan dapat terpenuhi secara lebih mudah, teratur, dan beragam. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ekonomi, masyarakat dapat memperoleh penghasilan dari pekerjaan atau usaha yang dijalankan. Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meningkatkan kualitas hidup, serta mencapai kehidupan yang lebih layak. Ketika banyak orang yang memiliki pekerjaan dan mendapatkan yang cukup, tingkat kesejahteraan sosial suatu daerah juga meningkat. Terlihat dari fasilitas umum yang lebih baik, lingkungan yang lebih sejahtera, dan kehidupan masyarakat yang lebih stabil. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, industri, maupun jasa menciptakan peluang kerja bagi banyak orang. Setiap usaha, baik kecil maupun besar, membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan produksi, distribusi, maupun pelayanan. Dengan semakin banyak usaha yang berkembang, semakin luas pula kesempatan masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan ekonomi yang aktif membuat perputaran uang di suatu daerah menjadi semakin Yang terakhir, keenam, membangun kerjasama antar masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, setiap orang saling bergantung karena tidak ada yang dapat memenuhi semua kebutuhan kesehariannya. Pabrik. Semua aktivitas tersebut menciptakan peningkatan pendapatan daerah, meningkatkan peredaran barang, dan berkembangnya usaha-usaha baru. Akhirnya, daerah menjadi lebih maju karena perekonomian berjalan dengan baik. 5. Manfaat sumber daya alam secara produktif. Kegiatan ekonomi memanfaatkan potensi alam seperti tanah, air, sinar matahari, hutan, laut untuk menghasilkan barang yang bermanfaat. Contohnya, tanah digunakan untuk petani, laut dimanfaatkan untuk menangkap ikan, dan hutan digunakan untuk sumber kayu ataupun wisata alam. Pemanfaatan sumber daya alam menjadikan daerah lebih produktif dan menghasilkan nilai tambah. Namun, pemanfaatnya perlu dilakukan secara bijak agar tetap lestari dan tidak merusak lingkungan sekitar. Yang terakhir, nomor 6, membangun kerjasama antar masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, setiap orang saling bergantung karena tidak ada yang dapat memenuhi semua kebutuhan sendirian. Petani membutuhkan pedagang untuk menjual hasil panen, pedagang membutuhkan pembeli, pengrajin membutuhkan pemasok bahan, dan masyarakat membutuhkan layanan jasa. Hubungan saling membutuhkan ini menciptakan kerjasama, memperkuat hubungan sosial, serta membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan hidup bentuk kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan mata pencaharian. Yang pertama itu pertanian. Kegiatan pertanian adalah aktivitas mengolah lahan untuk menghasilkan berbagai jenis tanaman yang dibutuhkan manusia. Pertanian menjadi salah satu bidang pekerjaan paling banyak dijumpai, terutama di daerah pedesaan. Hasil pertanian sangat penting sebagai sumber
pangan, bahan baku industri, dan pendukung perdagangan. Nah, contohnya udah ada di atas ya. Nah, kegiatan ekonomi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kegiatan ekonomi, masyarakat harus membuat untuk menghasilkan sendiri semua kebutuhannya, yang tentu saja tidak mungkin dilakukan karena setiap orang memiliki kemampuan, waktu, dan sumber daya yang terbatas. Melalui kegiatan produksi, masyarakat dapat memperoleh pangan, sandang, papan, alat transportasi, alat elektronik, hingga kebutuhan pendidikan. Kegiatan distribusi membantu barang-barang tersebut berpindah dari daerah penghasil menuju daerah yang membutuhkan, sehingga barang tetap tersedia kapanpun dibutuhkan. Kegiatan konsumsi memastikan barang atau jasa tersebut dapat digunakan secara langsung. Dengan demikian, kegiatan ekonomi membuat segala kebutuhan manusia dapat memenuhi dengan lebih mudah, cepat, teratur, dan dalam berbagai pilihan yang cocok dengan kemampuan masing-masing individu. B. Perikanan. Perikanan adalah kegiatan menangkap atau membudidayakan ikan dan hewan dari lainnya untuk kebutuhan konsumsi atau perdagangan. Kegiatan ini biasanya dilakukan di wilayah pesisir, sungai, danau maupun kolam buatan. Jenis kegiatan perikanan yang lebih lengkap. Yang pertama, perikanan tangkap. Nelayan menangkap ikan di laut, danau, atau sungai. Contohnya ikan tongkol, tuna, udang, cumi-cumi. Yang kedua, perikanan budidaya. Membesarkan ikan di kolam, tambak, keramba, atau karamba jaring apung. Contohnya ikan lele, nila, gurami, patin, udang, bandeng. Yang ketiga, pengolahan hasil perikanan. Pembuatan ikan hasil, abon ikan, kerupuk ikan, filet ikan, hingga frozen food. Yang terakhir, peralatan perikanan. Pembuatan jaring, perahu, mesin tempel, pakan ikan. C. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan secara langsung maupun online. Para pedagang memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Contoh perdagangan yang lebih lengkap. Yang pertama, perdagangan tradisional. Pedagang sayur, buah, kebutuhan pokok, pakaian di pasar atau warung. Yang kedua, perdagangan modern. Minimarket, supermarket, mall, toko grosir. Yang ketiga, perdagangan online. Jualan seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yang keempat, pedagang keliling. Penjual bakso, siomay, es krim, jajanan sekolah. Yang kelima, pedagang besar atau distributor, pemasok sembako, bahan bangunan, barang elektronik. Yang terakhir, usaha UMKM, kuliner, fashion, kerajinan tangan, makanan, kemasan. D. Industri. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi untuk kebutuhan masyarakat. Industri dapat berskala kecil, menengah, ataupun besar. Contoh industri yang lebih lengkap, yang pertama industri makanan dan minuman, pabrik roti, snack, susu, pengolahan daging, minuman kemasan. Industri kerajinan, batik, ayaman bambu, gerabah, perhiasan, songket, ukiran kayu. Yang ketiga industri tekstil, pakaian, kain, tas, sepatu. Yang keempat, industri otomotif, perakitan kendaraan, suku cadang motor, aksesoris mobil. Yang kelima, industri rumah tangga, sabun, deterjen, lilin, kosmetik. Yang keenam, industri
industri teknologi komputer, smartphone atau HP, alat elektronik rumah tangga. Yang keenam, industri pengemasan, botol plastik, kardus, kaleng. D. Jasa. Jasa adalah kegiatan ekonomi yang memberi pelayanan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan, bukan berupa barang, tetapi manfaat dari layanan tersebut. Bidang jasa sangat luas dan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat modern. Nah, contoh jasa yang lebih lengkap udah ada penjelasan di atas. Oke? Nah, kesimpulan dari materi tersebut yaitu kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Kegiatan ini melibatkan berbagai pekerjaan seperti bertani, berdagang, membuat kerajinan, memberikan layanan, hingga aktivitas modern lainnya. Jenis kegiatan ekonomi terdiri dari 3 bagian yaitu produksi atau menghasilkan barang dan jasa, distribusi menyalurkan barang dan jasa, dan konsumsi menggunakan barang dan jasa. Kegiatan ekonomi memberikan banyak manfaat antara lain memenuhi kebutuhan hidup semua orang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memanfaatkan sumber daya alam secara lebih produktif. Secara keseluruhan, kegiatan ekonomi membantu kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, tertata, dan sejahtera.